Rob Stone, 2 damn phones, Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured. Selamat malam, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang sistem kami yang bertema aplikasi booking online pelayanan fisioterapi. Nama saya Rian Andreas. Nama saya Muhammad Yusuf Alfarisi. Saya Dwi Novianto. Saya Damin Sumantri. Saya Abid Ardianto. Ya, kelompok saya akan menjelaskan tujuan pembuatan aplikasi online. Tujuan membuat aplikasi booking online pelayanan fisioterapi adalah untuk memudahkan pasien untuk booking layanan fisioterapi dikarenakan sekarang lagi pandemi COVID-19. Maka dengan adanya sistem ini secara online mampu mencegah penularan virus tersebut. Terlebih lagi mengikuti perkembangan zaman yang sebagaimana mestinya dilakukan menggunakan smartphone atau teknologi berbasis internet. Maka dengan menghasilkan sistem ini, kami mengharapkan adanya perkembangan sistem media di Indonesia. Sistem ini dibuat berbasis web agar bisa digunakan di berbagai perangkat kami. Kami akan menggunakan MySQL untuk keperluan database-nya. Sistem ini mencukup form daftar dan login untuk halaman form daftar terdapat banyak form untuk diisi seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, username, email, password, nomor telepon, nomor rumah, dan lain-lain. Ya, untuk bisnis proses modelingnya, pertama, pasien harus registrasi akun. Terus, jika pasien belum mempunyai akun, dia bakal validasi terlebih dahulu. Terus, jika pasien sudah mempunyai akun, pasien akan login dan langsung memilih layanan klinik. Terus, setelah memilih layanan klinik, pasien memilih jadwal fisioterapi. Kemudian konfirmasi data-data pasien. Terus langsung keterangan hasil booking. Pasien juga bisa melihat histori dan informasi akun. Pasien bisa melakukan logout. Terus untuk admin juga bisa melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Kemudian admin juga langsung bisa melakukan login. Admin juga bisa mengecek hasil keterangan booking dari pasien. Terus admin juga bisa menambah jenis layanan klinik dan menambah list klinik ataupun menambah ketersediaan dokter dan menambah jadwal fisioterapi. Kemudian untuk kliniknya, untuk bagian cabang akan memeriksa hasil booking dari pasien tersebut. Kemudian melakukan pendataan pasien. Setelah itu masuk ke ruangan dokter. Dokter pun memeriksa pasien. Di sini ada kondisi. Ketika kondisi itu ringan, dia akan melakukan tindakan ke pasien langsung. Jika kondisi berat, dia akan memberi surat rujukan ke klinik pusat. Kemudian klinik pusat akan menerima hasil rujukan tersebut. Terus untuk klinik cabang akan memberi edukasi tentang penyakit dan ketika dokter sudah memberi edukasi tentang penyakit, pasien melakukan pembayaran dan membuat laporan keuangan. Untuk klinik pusat sama dengan kayak klinik cabang. Business rule sistemnya, untuk admin bisa memanipulasi data dalam database. Terus bisa menambah, menghapus, mengedit jenis layanan. Terus menambah, menghapus, mengedit list rumah sakit. Untuk user harus login terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi.
Kemudian user hanya bisa booking satu sesi praktek dalam satu proses booking. Kemudian saat proses booking, user tidak bisa memilih dokter melainkan hanya bisa memilih jadwal. Terus user aksesnya add, edit, delete data pada database. Kemudian untuk usernya login, register, booking, check history. Untuk admin, untuk faktanya adalah setiap user memiliki username yang berbeda. Kemudian user tidak bisa memilih dokter, melainkan hanya bisa memilih jadwal. Untuk user, setiap jadwal sudah tertera nama dokter. Kemudian setelah melakukan proses booking, pasien akan menerima nomor booking. Nomor booking adalah primary key di table booking. Untuk skenario aplikasinya, user terlebih dahulu daftar. Kemudian ketika daftar sudah, kemudian lanjut ke login. Login lanjut ke mencari layanan. Setelah mencari layanan, user dapat mencari lokasi klinik. Kemudian user dapat mencari jadwal. Kemudian user juga bisa melihat riwayat penyakit. Ketika sudah melihat riwayat penyakit, user dapat mengkonfirmasi data-data tersebut dan mendapat keterangan hasil booking. Untuk admin akan terlebih dahulu untuk login. Kemudian mengecek status untuk user. Bisa untuk melihat history, bisa untuk edit history, untuk menghapus history. Kemudian admin juga bisa edit list layanan dan bisa menambah list rumah sakit. Ya, saya akan menjelaskan tentang database-nya. Jadi di database ini kita ada 4 table, yaitu table booking, user, praktik, dan klinik. Nah, di booking ini akan disimpan keterangan booking yang sudah dilakukan user, seperti biaya booking, layanan, jenis layanan, status, dan tanggal praktik. Tanggal praktik ini tanggal user harus ke rumah sakit untuk menerima layanan yang udah di booking. Lalu di table booking ini udah dibuat foreign key untuk menyambungkan ke ketiga table ini. Jadi bisa nyambung ke table praktik, ke table klinik, sama ke table user. Nah, di user ini ada data-data user saat registrasi. Jadi saat registrasi, datanya akan dimasukkan ke table user. Di situ ada username, ada nama user, ada tempat tanggal lahir, alamat, usia, password, dan lain-lain. Lalu di praktik ini adalah jam praktek yang bisa dipilih user. Jadi di sini ada jam, lalu ada nama dokter, lalu ada ID klinik. Jadi setiap praktik udah ada kliniknya sama dokternya. Nah, ini adalah tabel klinik yang terakhir. Di tabel klinik ada nama klinik sama alamat klinik. Distribusi database-nya. Jadi setelah user melakukan booking, data akan disimpan di database utama, yaitu master. Dari database utama, data akan didistribusikan ke database rumah sakit atau slave. Jadi di rumah sakit itu udah ada database sendiri. Jadi dari master database akan didistribusikan ke database rumah sakit. Setelah data didistribusi, karyawan di rumah sakit bisa mengakses isi database untuk keperluan proses pelayanan rumah sakit. Data yang didistribusikan adalah detail booking, seperti tanggal praktik, jam praktik, dan nama rumah sakit, dan lain-lain. Ada fragmentasinya. Jadi dalam proses fragmentasi yang akan didistribusikan itu adalah detail booking. Setiap booking kan ada nama rumah sakitnya. Seperti bisa dilihat di sini data mentahnya, nama kliniknya atau nama rumah sakitnya masih bercampur. Jadi dalam fragmentasi datanya akan disesuaikan. Jadi misalnya ke klinik Yusada, berarti yang didistribusikan hanya
data yang punya klinik USADA. Kita bisa lihat sini, misalnya di rumah sakit harapan kita, itu ada dua doang ya. Tadi dari data mentah bisa dilihat hanya ada 2, dan Atma Jaya. Atma Jaya ini hanya 1 doang dari data mentah. Untuk alur aplikasi terdapat form login, form registrasi, main menu, history, home, profil, booking, serta logout. Form login berisi halaman. Form login adalah sebuah halaman yang diakses oleh user ketika ingin mengakses halaman, seperti main menu dan lain-lain. User yang sudah memiliki username dan password dapat mengakses aplikasi. Jika tidak, akan dialihkan ke form registrasi. Form registrasi. Halaman form login adalah sebuah halaman yang ditunjukkan untuk mendaftar data diri ke dalam aplikasi. Tujuannya agar dapat mengakses ke dalam aplikasi tersebut. Main menu. Halaman yang menampilkan tampilan dari aplikasi atau merupakan halaman depan portal ketika sudah memiliki akses, atau akses tersebut dapat dilalui melalui form login. History. Halaman history adalah sebuah halaman yang menampilkan hasil atau keterangan dari riwayat booking. Apakah sudah dilakukan ataupun belum dilakukan. Home. Halaman home adalah sebuah halaman yang ditunjukkan untuk melakukan booking. Dalam proses ini, user harus memilih layanan, klinik, dan jadwalnya. Profil. Halaman profil merupakan sebuah halaman yang menampilkan data diri pribadi. User booking. Halaman booking adalah sebuah halaman yang menampilkan data detail booking, seperti jadwal, biaya, nama klinik, nama dokter, dan lain-lain. Logout. Halaman logout adalah button yang ditunjukkan untuk keluar dari aplikasi tersebut. Kebutuhan usability. Aplikasi booking layanan fisioterapi ini berbasis web yang dapat diakses bagi pengguna yang perangkatnya terkoneksi dengan internet. Aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga pengguna, khususnya daerah Indonesia, dapat mengerti ketika menggunakan aplikasi. Pengguna juga harus mengerti bagaimana cara mengoperasikan aplikasi serta konektivitas internet yang memadai. Kebutuhan keamanan. Untuk mengakses aplikasi, user harus login terlebih dahulu. Jika user tidak memiliki akun, maka user akan diarahkan untuk membuat akun. Dengan meregistrasikan akun, jadwal yang sudah diupload untuk bagian dokter itu akan terjamin tanggal dan waktunya. Dan untuk riwayat penyakit, user tidak perlu takut karena keamanan dari pihak klinik ini sudah sesuai SOP yang berlaku. Untuk registrasi akun dibutuhkan data pribadi user. Jika ada user yang merugikan sistem, admin berwenang untuk memblokir data akun dan data pribadi user tersebut. Prioritas. Pengguna utama aplikasi ini adalah pasien fisioterapi atau user. Maka dari itu, kami akan memprioritaskan aplikasi ini agar dapat memenuhi kebutuhan user. Untuk mengakses aplikasi ini, dibutuhkan user untuk mendaftar terlebih dahulu. User hanya dapat mengakses halaman-halaman yang terdapat di menu itu sendiri. Jika user membuka aplikasi, akan diarahkan ke menu utama, yang di mana di situ user dapat memilih layanan yang sesuai. Untuk jadwal yang sudah diupload, untuk bagian dokter itu akan terjamin tanggal dan waktunya. Dan untuk riwayat penyakit user, tidak perlu takut. Karena keamanan dari pihak klinik ini sudah terjamin SOP yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya akan kami demokan. Kami akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Baik, di sini ada halaman utama dashboard yang telah kami buat. Di sini terdapat menu home,
yang berisi tentang halaman utama ini. History itu nanti si halaman user yang sudah mendaftarkan booking terikut ke halaman history. Baik, akan kami demokan. Pertama, user harus melakukan login dulu. Jika user belum memiliki akun, maka harus melakukan register terlebih dahulu. Di register ini kita mengisi nama, pilih jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamatnya, masukkan usia, alamat email, nomor telepon, serta username. Passwordnya jangan lupa. Nah, ini kedua password ini harus memiliki isi yang sama, nilai yang sama. Kalau enggak, dia nggak akan bisa melakukan registrasi. Oke, register berhasil. Langsung kita lakukan login dengan user yang telah kita buat tadi. Nah, kita user harus melakukan booking sekarang jika dia ingin memesan layanan yang telah ada. Baik, di booking ini pilihan layanan berbagai macam. Tinggal dipilih aja si user kebutuhannya apa. Kemudian pilih rumah sakit yang diinginkan. Masukkan tanggal ya. Kemudian pilih jamnya. Nah, setelah mengklik next, maka di sini akan keluar detail booking yang telah kita pesan tadi. Oke, kita lanjutkan ke main menu. Di kolom history ini, nah, terdapat nih history yang tadi udah kita lakukan, transaksi yang udah kita lakukan tadi akan tercatat di history ini. Seperti itu, history ini memuat nama klinik, tanggalnya, jamnya, nama dokternya, dan harganya. Lalu ketika user sudah selesai, maka bisa logout. Namun di sini ada profil saya. Di sini berisi data pribadi user yang telah dimasukkan melalui register tadi. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, usia, jenis kelamin, alamat, email, dan sebagainya. Kemudian user dapat melakukan logout jika sudah selesai mengoperasikan website ini. Dan sudah. Demikian demonstrasi aplikasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Trapped in the concept, falsely accused, was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace.